Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone baru teman-teman. Yap, mungkin kalian udah pada tahu kita bakal ngebahas apa hari ini karena saya juga udah kasih teaser-teasernya di Instagram dan ya kalian tahu lah ya ini tanggal yang tepat teman-teman. Tanggal 15 Juli ini Oppo udah ngeluarin atau ngelaunching Oppo Reno 6 ini secara resmi. Jadi Oppo Reno 6 ini udah bisa kalian beli dan kalian nggak perlu bingung-bingung lagi kok ada video yang bisa dilihat tapi handphonenya nggak bisa dibeli, karena video ini pun juga akan tayang setelah Oppo Reno 6 ini resmi di launching di Indonesia. Jadi kalau setelah nonton video ini dan kalian berminat untuk beli handphone ini, kalian tuh bisa langsung beli di ya mana aja, mau di Shopee, mau di Tokopedia, mau toko offline ya dimanapun kalian suka, boleh lah. Dan oke teman-teman, sekarang saya udah pakai handphone ini sekitar semingguan lebih, bahkan hampir 2 minggu atau 2 minggu ya. Dan saya tuh punya banyak pendapat yang bisa bikin excited teman-teman. Dan seperti biasa, kita akan bahas apakah handphone ini pantas kalian beli, mulai dari desainnya dulu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian desain, sebenarnya handphone ini nggak berubah banyak dari pendahulunya ya. Tapi yang saya suka di sini adalah pemilihan warna dan finishingnya, di mana handphone itu cakep banget, enak banget dilihat dan dipegang. Tangan saya ini tuh sering banget berkeringat buat teman-teman yang nggak tahu. Dan pakai HP tuh biasanya bentar aja pasti udah dekil. Jadi dengan desain dan finishing seperti ini yang diklaim Oppo punya lapisan Reno Glow yang mengandung 5 layer diamond spectrum, saya jadi santuy aja dan HP saya tetap cakep-cakep aja. Sayangnya kalau kita pakai case, kegantengannya bisa berkurang. Ya sebenarnya selama ini saya juga pakai case karena tangan saya tuh sering berkeringat dan handphone saya cepet dekil, apalagi ya cepet licin jadinya. Jadi kalau tangan saya basah, handphone saya bisa jatuh karena ya keselip. Tapi kalau udah dapet desain seperti ini, ngapain saya pakein case lagi ya kan? Jadi kayaknya ini win-win solution buat saya sih. Iya nggak sih? Dan bukan cuma itu aja, karena sidik jari nggak nempel, HP ini tuh enak banget di tangan. HP ini ngasih rasa mewah di tangan saya dan megang HP itu berasa megang HP mahal. Dan saya tuh suka banget pegangnya. Oppo Reno 6 ini punya dua varian warna, Aurora dan Stellar Black. Kebetulan hari ini tuh kita pegangnya yang varian Stellar Black atau hitam berbintang ya. Untuk bagian belakang saya nggak ada keluhan sama sekali, bahkan desain kayak gini tuh emang cocok banget buat saya. Untuk bagian depannya sendiri ada layar dengan ukuran 6,4 inci, berpanel AMOLED dan punya refresh rate 90Hz yang smooth dan halus itu teman-teman. Tentu aja karena udah panel AMOLED juga, kita di sini bisa nikmatin in-display fingerprint yang punya respon dan akurasi yang juga mantap. Oh iya teman-teman, bagian dagu di Reno 6 ini juga udah kecil banget ya. Layar gede, speaker yang suaranya bisa sampai gede banget, refresh rate 90Hz buat kalian yang seneng nikmatin konten-konten YouTube, Netflix dan dari platform manapun menggunakan handphone. Pakai Reno 6 ini harusnya kalian bisa makin betah. Apalagi kalau kalian pakai Oppo Enco Buds nih teman-teman, buat ya lengkapin. Saya rasa sih harusnya bisa lebih mantap lagi. Apalagi dengan bantuan Air Gesture yang bikin kalian tuh bisa nge-scroll tanpa harus nyentuh handphonenya. Ya mungkin aja kalian lagi lihat-lihat TikTok sambil makan. Ini tuh fitur yang cukup berguna. Tapi untuk fitur Air Gesture ini masih terbatas untuk beberapa aplikasi aja ya, seperti misalnya TikTok, YouTube, dan Facebook. Buat kepoin status gebetan kalian dan ngelihat VT idola kalian harusnya udah oke lah ya. Terus kalian pasti udah penasaran soal kameranya kan? Ya sebelum kita bahas yang lain-lain, saya di sini mau bahas sedikit atau panjang soal kameranya teman-teman. Karena jujur aja, setelah make Reno 6 ini setelah sekian lama, ya saya bisa ngambil kesimpulan kalau Reno 6 ini tuh punya banyak banget peningkatan di bagian ini teman-teman, apalagi bagian videonya. Nah tapi sebelum kita bahas soal beberapa fitur baru, ada baiknya kita bahas dulu modul-modul kamera yang ada di sini ya. Reno 6 ini tuh punya 4 kamera belakang teman-teman, dengan kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel. Untuk foto yang ditangkap punya hasil yang bagus dan sangat di atas ekspektasi. Ya tentu aja ekspektasi saya pun di sini harusnya udah tinggi, tapi setelah ngelihat hasil fotonya pun tetap aja di atas ekspektasi. Ya hasil fotonya tuh bagus di berbagai kondisi teman-teman, mau gelap, mau terang, mau malam. Dan kalau teman-teman lihat di sini saya juga ngambil satu foto dengan tripod mode. Wah saya sih kaget juga, hanya kalau ngambil pakai tripod mode ini perlu pakai tripod ya, karena HP-nya harus bener-bener still selama 30 detik. Dan untuk video sebenarnya di sini yang kita bahas cukup panjang ya, karena mungkin teman-teman udah banyak banget menjumpai video-video pendek seperti misalnya YouTube Shorts, IG Story, ya VT TikTok, dan tentu aja yang paling baru ini ada IG Reels dari Instagram.
Kalian udah pada tahu kan? Saya belum ada di situ sih, tapi nanti ya. Kalian pernah nggak sih kalau ngambil video untuk di-post ke IG atau di TikTok, pasti diedit dulu? Ya, saya pun sebenarnya begitu teman-teman, supaya warna yang dihasilkan tuh lebih pop dan konten kita akhirnya lebih enak untuk dilihat dan orang-orang tuh lebih betah untuk nikmatin konten kita. Iya kan? Di sini tuh ada beberapa fitur baru teman-teman, supaya kalian tuh bikin konten jadi jauh lebih simple dan nggak perlu lagi ribet-ribet ngedit. Contohnya seperti AI highlight video dan bokeh flare portrait yang sekarang udah bisa di mode video. Dan hasilnya tuh kira-kira seperti ini teman-teman. Ini bisa dibilang bagus ya teman-teman. Bagus banget malah. Saya nggak nyangka kalau ngambil video bokeh pakai HP tuh bisa sebagus ini hasilnya. Buat kalian yang juga seneng bikin konten outdoor, backlight di siang hari dan malam hari karena cahaya yang terlalu keras juga bukan masalah lagi. Intinya beberapa masalah yang dulu sering kita jumpai sehingga konten perlu diedit dan dipercakep lagi, udah nggak ada lagi. Intinya, hasil video dari Oppo Reno 16 tuh cakep temen-temen. Cakep banget malah. Memang sih ya, kalau kita bilang ini peningkatan, ini tuh peningkatan yang cukup signifikan. Banyak banget fitur baru yang bisa kita nikmatin dan bikin konten tuh terasa nggak sulit lagi. Nah, walaupun di sini kita udah dimudahkan banget untuk bikin konten dan produksi konten, bukan berarti kalian tinggal jepret dan langsung bisa diupload ya. Ya bisa sih, tapi saya lebih tetap menyarankan kalau foto tuh diupload dikit, di touch up dikit supaya ya bisa lebih bagus lagi. Dan Oppo juga harusnya sadar akan hal ini. Di sini bedanya tuh kita nggak perlu geser-geser lagi ngatur saturasi, ngatur brightness dan kontras dan lain-lain. Nah caranya kalian tuh tinggal jepret foto aja, klik edit dan edit dengan AI palette yang udah disediakan. Dan foto kalian akan langsung teredit. Tapi AI palette-nya harus kalian download dulu ya sebelum dipakai. Ini tuh sebenarnya salah satu fitur Oppo yang terbaru yang paling sering saya pakai secara sadar dan nggak sadar. Setelah tahu akan fitur ini, saya tuh jadinya setiap jepret foto berpikir bahwa wah ini kalau diedit dengan AI palette bagus ya. Gimana ya hasilnya? Jadi saya langsung cobain deh. Caranya juga gampang banget. Pertama-tama kalian bisa jepret-jepret scene pencahayaan yang menurut kalian bagus dan estetik. Berapa banyak pun gak masalah. Ini kalian bisa simpen sebagai layaknya preset untuk editan. Dan bagusnya scene ini tuh bisa kalian pilih dan gak terbatas. Ya kalian mau banyak banget juga boleh. Terus kalau kalian mau edit foto kalian tuh tinggal buka foto yang mau diedit, klik tombol edit dan pilih AI palette. Terus kalian bisa memilih palette yang kalian rasa bisa sesuai dengan foto kalian. Misalnya kalian merasa foto yang kalian jepret agak sedikit gelap, tinggal masukin palette scene yang terang aja. Kalau kalian merasa kira-kira foto yang kalian ambil bagusnya sedikit sepia, ya tinggal pilih palette dengan warna sepia dan boom, fotonya langsung teredit. Apalagi ini dengan bantuan AI, jadi bener-bener hanya dengan satu tombol aja. Yap, buat kalian para content creator yang ngabisin banyak waktu banget buat ngedit foto, ini tuh bisa jadi salah satu fitur yang ngebantu banget. Ya saya pun terbantu sih. Jadi intinya fitur-fitur kamera yang kalian bisa nikmatin di HP itu jadi melimpah banget. Contohnya seperti AI color portrait, flash snapshot, ultra clear 108 megapiksel image, night photo, AI scene enhancement, dual view video, 960 fps AI slow motion, AI mix portrait, ultra steady video, dan tentu aja bokeh efek video. Dimana kalian bisa membuat video dengan latar belakang bokeh maksimal. Ya bagus sih ya. Untuk kamera depannya sendiri, saya tuh selalu salut deh dengan Oppo. Beautify-nya tuh nggak bikin saya jadi menyatu dengan tembok, terlihat natural tapi sedikit lebih ganteng daripada aslinya. Tentu aja kalian juga bisa bikin muka kalian jadi putih banget, tapi it's good to know kalau dengan AI aja muka saya bisa jadi ganteng dan udah pas untuk dipamerin ke sosmed. Dengan kamera depan beresolusi 44 megapiksel, saya udah bisa merekam video TikTok dengan lebih pede lagi. Detail yang ditangkap juga bagus dalam kondisi cahaya yang terang dan kurang cahaya. Apalagi dengan efek lens flare teman-teman. Hasilnya tuh cakep loh. Well, sebelum kita bahas soal Reno 6 lebih jauh, di sini saya punya sedikit info nih tentang Oppo Encobuds yang kemarin kita udah upload videonya juga. Buat teman-teman yang mau nonton video reviewnya secara lengkap, link deskripsi ya. Yang saya suka dari Oppo Encobuds ini sebenarnya tuh simple banget teman-teman. Yaitu simpelnya Encobuds ini dipakai. Kalau udah dikoneksikan ke HP sekali, begitu kalian buka tutupnya tuh Encobuds ini akan langsung otomatis terkoneksi ke handphone kalian tanpa harus ribet ini dan itu lagi. Apalagi kalau kalian sambungin dengan Oppo kalian yang mendukung ColorOS 11.0 atau ya lebih. Seamless banget deh pokoknya. Buka, connect. Jadi langsung pakai aja. Keren ya? Nah sekarang setelah ini dan itu, sampailah kita ke bagian spesifikasi teman-teman. Pasti ada beberapa dari kalian yang nungguin kan? Nungguin ya.
Jadi Oppo Reno 6 ini dibekali prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G, RAM 8GB dan memori internal 128GB. Reno 6 ini juga udah pakai ColorOS 11.1 dan punya NFC juga. Jadi dengan hadirnya NFC tentu aja bayar-bayar atau top up e-money bisa jadi lebih mudah ya kan. Untuk saya sendiri yang berdomisili di Makassar ya sebenarnya untuk fitur NFC sendiri belum terlalu saya pakai karena kalau mau pakai e-money sendiri saya tuh harus ke tol dulu. Sedangkan untuk masa sekarang di mana pandemi di mana-mana kita kan nggak boleh pergi-pergi nih, jadi ya e-money makin berkurang aja dipakainya. Apalagi di sini tuh masih sedikit tempat yang menerima pembayaran dengan NFC. Jadi ya mau nggak mau walaupun ada NFC saya sendiri belum pakai sih. Tapi ya it's good to know kan kalau udah ada fiturnya. Lebih baik ada dan nggak terlalu dipakai daripada pas kita butuh tuh tapi nggak ada, iya kan? Untuk pemakaian sehari-hari sendiri menurut saya HP ini tuh udah oke banget. Buka-buka aplikasi nggak lemot, pindah aplikasi ke aplikasi juga cepet dan nggak makan waktu. Dipakai ngedit foto juga cepet dan nggak ngabisin waktu mengingat kita tuh dapet fitur AI palette ya kan? Untuk teman-teman yang pakai HP ini untuk berkreasi saya rasa nggak akan ada masalah. Seperti misalnya kalau kalian pakai edit menggunakan Solup juga harusnya udah oke lah. Terus buat kalian pemain game teman, ya gimana? Nah di sini saya juga udah cobain main PUBG Mobile atau main Genshin Impact. Harusnya nggak ada masalah sih. Untuk Genshin Impact sendiri saya saranin untuk main di settingan low aja supaya mainnya bisa lebih lancar dan lebih asik lagi. Untuk PUBG Mobile sendiri bisa main dengan pengaturan mana aja. Dan saya sih mainnya dengan grafik smooth dan frame rate ultra aja untuk manfaatin layar 90Hz nya. Di HP ini juga ada fitur yang bisa meningkatkan performa gaming dengan cara ngaktifin fitur gaming mode. Kalian tuh bisa ngaktifin mode pro gamer yang ada di pilihan mode performa, di mana dalam mode ini kita tuh bisa mendapatkan performa paling baik dari handphone kalian. Tapi dengan konsumsi baterai yang juga lebih banyak dari biasanya ya. Dan juga HP kalian akan sedikit lebih hangat daripada biasanya tentunya. Dengan gaming mode ini, kalian juga bisa ngaktifin fitur mode game fokus agar notifikasi telepon masuk udah gak ganggu-ganggu lagi dan kalian bisa main game dengan lebih fokus lagi. Atau kalau kalian mau bahas chat gebetan langsung dalam game juga bisa nih dengan mode game ini. Caranya kalian tinggal geser di bagian kiri atas layar dan kalian bisa nikmatin game space di handphone ini. Cukup simple lah ya. Intinya untuk bagian spesifikasi apa yang kalian sodorin handphone ini tuh tetap lancar dan tabah menjalankannya. Sampai di sini saya sendiri nggak pernah ada masalah atau merasakan lag-lag yang parah saat mengoperasikan handphone ini sehari-hari. Nah, terus bagian baterainya nih teman-teman. Baterai Reno 6 ini punya kapasitas 4310 mAh. Tentu aja dengan panel AMOLED, baterai nggak akan terlalu boros, apalagi dengan bantuan Snapdragon 720G. Yang paling menarik di sini adalah Reno 6 ini mendukung flash charge 50 watt. Kalian tahu lah ya 50 watt itu cepet banget. Ya emang cepet sih, sekitar 40 menit HP saya udah bisa penuh nih. Dan pemakaian baterainya sendiri cukup hemat, bisa sampai sehari dengan pemakaian ala saya. Ya emang sih untuk pemakaian handphone sendiri saya tuh nggak pernah pakai intens seharian. Saya tuh memang pemakai kasual aja dan menurut saya beberapa dari teman-teman pun biasanya seperti itu. Sayangnya untuk pengetesan menggunakan aplikasi PCMark hasilnya tuh hilang begitu aja teman-teman. Jadi saya minta maaf. Nah terus mungkin kita masuk aja ke kesimpulan saya tentang handphone ini ya. Menurut saya handphone ini tuh punya targetnya sendiri. Di sini tuh targetnya mungkin seperti ya saya kali ya atau kalian-kalian yang juga kreatif dan menggunakan handphone tuh bukan hanya untuk main sosmed aja tapi juga mencari nafkah dari situ. Nah, di sini tuh kita udah dimudahkan banget. Misalnya ngambil foto tuh kita bisa langsung edit dengan satu kali sentuh aja dan bisa di-up ke sosial media. Terus ngambil video juga punya hasil yang bagus apalagi mengingat sekarang tuh banyak banget cara kita cari duit dengan video aja, iya kan? Apalagi video pendek seperti TikTok, ya ngambil video di Instagram. Ya ini tuh sebenarnya bener-bener ditujukan untuk anak muda yang kreatif sih. Mengingat fitur kameranya tuh banyak banget teman-teman. Apa yang saya cari di sini untuk sebuah fitur kamera saya dapat di sini juga. Dan ya kalau main game kasual harusnya juga sudah kuat lah ya. Terus apakah saya merekomendasikan handphone ini? Nah, buat kalian yang memang termasuk anak-anak kreatif, harusnya handphone ini tuh bisa membantu pekerjaan kalian. Ya seperti misalnya ngedit video, ngambil foto terus mau ngedit secara cepat, harusnya nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau kalian pengen handphone yang cakep seperti ini. Nah, ini biar digimanain pun fingerprint nggak nempel nih.
Nah, kalau misalnya kalian memenuhi kriteria dari target mereka, handphone itu enak banget dipakai teman-teman. Bukan target mereka pun harusnya udah oke banget lah ya. Karena handphone itu all around banget. Apa yang kalian cari bisa kalian dapetin di handphone ini. Jadi ini tuh bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semua. Oke deh teman-teman, mungkin sekian aja pembahasan kita soal Oppo Reno 6. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.